Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayuna Fatwa Nurizah, NIM 361901. Saya dari Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Pekalongan. Di sini saya akan membaca dan menerjemahkan matan dari kitab Safinatun Najah, yang mana ini menjadi tugas untuk memenuhi nilai UAS. Oke, langsung saja. Oh ya, nanti insya Allah saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang apa yang saya baca dan saya terjemahkan. Langsung saja, saya akan membaca kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Asbabus sujudi sahwi, utawi piro-piro sebab sujud sahwi. Iku arba'atun ono papat. Al-awalu utawi kang dingin, tarku ba'din iku tinggal setengah ba'd. Min ab'adi sholati, setengah saking ab'adi sholat. Au ba'dil ba'di, utawi tinggal setengah sunnah ba'd. Sebab-sebab dari sujud syahwi itu ada 4 perkara. Yang pertama itu meninggalkan satu sunnah ab'ad atau satu sunnah ab'ad sholat atau sebagian darinya. Maksudnya ialah meninggalkan bagian-bagian sunnah dari sholat. Contoh ya, sholat subuh itu kan ada kunutnya. Nah, apabila orang sholat subuh, ia lupa mengerjakan bagian kunut ini, maka orang itu diharuskan untuk melakukan sujud syahwi pada akhir sholatnya sebelum salam. Dengan syarat ia lupa, kalau disengaja itu namanya sholatnya tidak sah. Sebab-sebab dari sujud syahwi itu ada 4 perkara. Yang pertama itu meninggalkan satu sunnah ab'ad atau satu sunnah ab'ad sholat atau sebagian darinya. Maksudnya ialah meninggalkan bagian-bagian sunnah dari sholat. Contoh ya, sholat subuh itu kan ada kunutnya. Nah, apabila orang sholat subuh, ia lupa mengerjakan bagian kunut ini, maka orang itu diharuskan untuk melakukan sujud syahwi pada akhir sholatnya sebelum salam. Dengan syarat ia lupa, kalau disengaja itu namanya sholatnya tidak sah. Asani utawi kapindo fi'lu ma yabtulu. Asani utawi kapindo fi'lu ma yabtulu iku agawe barang kang batal. Amduhu apa moho-moho ing barang, wala yabtulu lan ora batal. Apa sahwuhu liya apa uhu laline barang, idza fa'aluhu nasiyan, tatkalane agawe ing barang hale lali. Yang kedua ini adalah melakukan sesuatu yang apabila disengaja maka akan membatalkan sholat, dan tidak akan membatalkan sholat apabila dilakukannya secara tidak sengaja atau lupa. Semisal yang tidak disengaja. Yang tidak disengaja itu seperti kunut tadi. Orang itu melakukannya secara tidak sengaja, jadi harus menambahkan sujud syahwi pada akhir sholat sebelum salam. Nah, kalau yang disengaja ini, misal dalam sholat itu, orang yang sholat ini melakukan 3 gerakan di luar sholat, melakukannya secara berturut-turut gitu. Sebanyak 3 kali dilakukan secara berturut-turut. Jadi sholat ini dianggap batal atau tidak sah dikarenakan gerakan ini di luar atau bukan termasuk dari gerakan sholat. Asal isu utawi kaping 3 iku naklu rukmin ngalih rukun kaulihi kang bangsa pengucap ila ghairi mahalihi maring liyane panggonane rukun. Yang ketiga ini adalah memindahkan rukun qauli ke tempat lain. Saya contohkan,
Misal membaca Al-Fatihah saat sujud. Surat Al-Fatihah seharusnya kan dibaca ketika awal rakaat. Nah, orang yang melakukan sholat ini itu malah membaca Al-Fatihah itu ketika sujud maupun ruku. Nah, hal ini itu dapat terjadi apabila seseorang sedang sholat tetapi ia tidak fokus atau tidak khusyuk. Dengan syarat hal ini murni atau mutlak ketidaksengajaan atau lupa. Jadi kalau orang ini lupa itu maka masih ditoleransi dengan menambahkan sujud syahwi pada akhir sholat tadi. Tetapi kalau lagi-lagi disengaja itu sudah termasuk tidak sah sholatnya. Arabi'u utawi kaping papat iku urut min fi'lihi nipoaken rukun kang bangsa penggawe ma'ahtimali serta nanggungaken ariyadati ruruhan. Yang keempat ini adalah menempatkan rukun fi'li serta condong untuk menambahi. Nah, kadang di tengah-tengah sholat orang itu kadang ada yang lupa sudah mengerjakan rakaat itu yang keberapa gitu kan. Nah, dalam hal ini itu dapat ditoleransi dengan menambahkan sujud syahwi tadi. Jadi kesimpulan dari sebab-sebab sujud syahwi ini adalah maksudnya hal ini tuh harus terjadi tuh karena lupa gitu atau karena tidak disengaja. Kalau misal disengaja itu namanya membatalkan sholat. Jadi kalau hal ini terjadi karena lupa itu bisa ditoleransi dengan menggunakan atau menambahkan sujud syahwi tadi di akhir sholat, yaitu sebelum salam. Af'adus sholati utawi piro-piro sunnah af'adus sholat iku sab'atun ono pitu at-tasyahudul awalu suji iku maca tasyahud awal wa qu'uduhu lan lungguh tasyahud awal washolatu lan maca sholawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fihi ing dalam tasyahud awal washolatu lan maca sholawat ala ali ing atase keluargane Nabi fit tasyahudil akhiri ing dalam tasyahud akhir wal kunutu lan maca kunut washolatu lan maca sholawat wassalamu lan salam al nabi ing atase ala nabi sallallahu alaihi wasallam ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi lan keluargane Nabi wasrobihi lan sahabate Nabi fihi ing dalam kunut. Selanjutnya ialah sunnah af'ad sholat. Sunnah af'ad sholat di sini itu ada 7. Yang pertama itu tahiyat atau tasyahud pertama. Yang kedua ada duduk tahiyat atau tasyahud pertama. Yang ketiga membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di dalam tahiyat atau tasyahud. Yang keempat membaca sholawat kepada keluarga Nabi di dalam tahiyat atau tasyahud akhir. Yang kelima kunut. Yang keenam membaca sholawat. Yang ketujuh membaca salam kepada Nabi SAW, keluarga dan sahabatnya di dalam kunut. Nah, jadi seperti itu sedikit penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya sebesar-besarnya karena di sini saya juga masih tahap belajar. Jadi mohon maaf apabila ilmu yang saya miliki masih sangat kurang dan mohon maaf apabila cara penyampaian saya kurang bisa dipahami atau dimengerti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.